ngapain? Video apa ini? Jangan macem-macem kamu ya. Enggak, Pak. Saya hanya mau satu macam. Kalau Bapak mau video ini, masih tetap di tangan saya. Apa itu? Sebutkan. Jangan sampai emosi saya meledak. Oke. Saya mau Bapak transfer tambahan uang 50 juta. Bapak pasti tahu kan nomor rekening saya? Saya tunggu 3 hari. Kalau sampai 3 hari Bapak nggak transfer juga, jangan salahkan saya kalau video ini akan ada di tangan Pak Devan. Aku janji sama kamu, kalau aku berhasil dapetin villa itu, nanti aku akan bagi 2 sama kamu begitu kami cerai. Anggap aja itu sebagai kompensasi dari aku buat kamu. Alia! Alia? Kamu kenapa? Kenapa dia kabur? Devan, apa jangan-jangan Alia sudah hamil? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Devan, kamu ada nyimpen alat tes kehamilan nggak? Gawat kalau Alia beneran hamil. Miko bisa langsung dinyatakan kalah. Villa sama kebun tehnya bisa jatuh ke tangan Devan. Sekarang kamu beli biar Alia bisa memastikan dia hamil atau enggak. Ya, cepat kamu beli. Ayo. Iya Pak, tapi aku coba cek kondisi Alia dulu ya. Ya udah, cepat. Ma. Alia sepertinya hamil, Ma. Enggak. Aku nggak boleh biarin itu terjadi. Miko nggak boleh kalah lagi dari Devan. Miko harus duluan kasih cucu ke Papa. Tania, enak kok masakan kamu. Udah ya, aku nggak mau ribut sama kamu. Ya, Tania, nanti sore kita ke dokter kandungan ya. Mama udah siapin buat kita. Aku nggak mau, Miko. Aku nggak yakin kalau kamu tuh emang pengen punya anak. Jadi udah deh, mending kamu batalin aja janji sama dokter kandungan itu. Tania, nggak bisa dong. Mama udah atur semuanya buat kita. Kalau aku batalin, nanti Mama marah sama kita berdua. Kau mau dimarahin Mama? Gak percaya sama aku, ya? Ini demi kebaikan kita berdua. Mama sayang sama kita berdua. Saya mau kamu menyelidiki latar belakang Alia. Semuanya dari hal yang paling kecil. Siapa keluarganya, asalnya dari mana, catatan kesehatannya, sekolahnya di mana. Apapun yang kamu temui, tolong info ke saya. Baik Pak Wildan, saya akan segera selidiki ini. Dan secepatnya saya akan kasih kabar ke Bapak apa yang saya temukan. Oke,
Kamu bisa mulai dari sekarang. Siap, Pak. Kalau gitu saya permisi. Kalau aku berhasil bongkar kebohongan Alia lebih dulu, aku nggak perlu khawatir lagi soal ancaman petugas CCTV itu. Karena sudah pasti Alia akan hancur lebih dulu. Tapi aku juga nggak boleh lengah. Aku harus pikirin gimana caranya bungkam petugas CCTV itu dan musnahin duplikat rekaman terakhir. Halo Jenny. Halo, Pak. Papa di mana? Aku udah di kafe nih. Jen? Pak? Kamu sendirian? Mama mana? Mama katanya ada acara sosial sama teman-temannya, Pak. Jadi katanya nggak mau ikut. Oh. Oke. Yaudah. Kamu makan dulu deh. Mau makan apa? Kamu pilih aja. Kayaknya tuh aku salah langkah deh ini. Jadi sekretaris pribadinya Devon bukan yang bikin aku makin dekat sama Miko. Malah sebaliknya, makin jauh aku dari Miko. Aku nggak percaya sama kamu ya. Kamu sama Deva tuh sama aja. Kalian berdua sudah sekongkol untuk menjatuhkan aku. Miko malah nuduh aku jadi kaki tangannya Devon lagi. Aduh. Tapi susah juga sih ya kalau aku berhenti jadi sekretarisnya Devon. Aku juga jadi kehilangan kesempatan untuk ketemu sama Miko. Lagi kesel gini malah lihat orang yang udah bikin hidup aku kacau. Enak-enakan aja tuh dia makan siang sama anak kesayangannya. Bikin pengen muntah tau. Hilang nafsu makan aku. Ih. Masih mual banget ya? Hah? Udah enakan belum? Hah? Udah mendingan, Devon. Makasih ya. Kita periksa ke dokter ya. Gak usah. Ngapain sih pakai dokter segala? Ini mah cuma butuh istirahat. Tapi kan kita harus tetap periksa ke dokter. Kalau muntah-muntah begini jangan dianggap sepele, bisa bahaya loh. Ayo kita ke dokter. Ih, gak mau. Kamu tuh denger aku gak sih? Aku baik-baik aja, Devon. Kamu ke dokter. Mau istirahat aja. Udah. Tapi kalau kamu muntah-muntah lagi seperti tadi, nanti bisa jadi papa aku salah paham. Hah? Maksudnya? Bisa jadi dia nyangka kamu hamil beneran. Tadi aja dia udah ngira kamu hamil. Masa iya? Tuh kan muntah lagi kan? Tuh kan? Saya mau ice matcha latte aja ya, Mbak ya? Baik, Mbak. Kamu nggak makan? Enggak apa, aku nggak selera makan. Jenny pasti masih kepikiran soal kemarin. Perasaannya masih kacau. Mbak, saya mau tambah ice cappuccino. Udah itu saja pesanannya? Iya. Ini permisi saya angkat ya, Pak ya. Silakan.
Kasihan banget. Jenny, Papa udah sewa orang untuk menyelidiki latar belakang Alia. Kamu nggak usah khawatir lagi ya. Semua kebohongan Alia akan segera terbongkar. Siapa ayah Alia sebenarnya akan kita ketahui. Dan setelah itu, otomatis nama baik Alia akan hancur di mata keluarga Baldi. Aneh banget sih si ayah. Dia malah mau nyelidikin siapa ayah dari anaknya sendiri. Gimana coba kalau nanti dia tahu ayahnya Alia itu ternyata dia sendiri? Jenny, Papa akan selalu ada buat kamu, nak. Papa akan selalu melindungi kamu. Papa bersumpah, siapapun yang berani menyakiti kamu, siapapun akan Papa hancurkan satu persatu. Dia itu emang manusia paling jahat sedunia ya. Dia rela ngelakuin apapun demi Jenny. Bahkan ngancurin anak kandungnya sendiri. Aku sih udah gak peduli lagi ya sama Alia. Mau hancur seancur-ancurnya bukan urusan aku. Hanya waktu aja yang kurang pas buat kepentingan aku. Aku masih butuh Alia. Di posisi aku yang sekarang. Kalau emang dia begitu sayangnya sama Jenny, mungkin satu-satunya cara buat nyakitin ayah adalah bikin dia lihat Jenny hancur seancur-ancurnya di depan matanya. Tania. Ayo. Ayo apa, Miko? Aku kan udah bilang aku nggak mau ikut promil. Tania, nggak ada salahnya kita coba, ya. Aku akui, selama ini aku banyak salah sama kamu. Tapi, kalau kita punya anak, siapa tahu bisa merubah semuanya lebih baik. Tania, apa kamu nggak pengen kita menjadi keluarga harmonis, keluarga yang bahagia bersama anak-anak kita nanti? Kamu nggak pengen itu terjadi? Bukannya aku nggak mau usaha, Miko. Tapi kalau aja kamu bener-bener lakuin ini dari hati, bukan karena ambisi, mungkin dengan senang hati aku mau setuju. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Tania. Emangnya, kalau udah ada anak, kamu bener-bener bakal berubah? Pasti. Aku janji sama kamu. Bagaimanapun, kamu adalah ibu dari anak-anakku nanti.
Jen, Papa balik kantor ya. Oh ya udah Pak, aku juga mau mampir supermarket dulu ya sebentar. Iya, hati-hati ya. Hati-hati juga ya. Gimana dok? Maaf, sebelumnya saya mau tanya, kapan terakhirnya head butannya? Seminggu yang lalu dok. Oke, ini masih masa subur ya Bu. Jadi dalam masa subur perempuan ini sangat penting sekali buat Bapak dan Ibu memaksimalkan usahanya untuk segera memiliki keturunan. Tapi penting juga untuk diingat agar Bapak dan Ibu memperhatikan kandungan yang dikonsumsi oleh Bu Tania. Sebaiknya perbanyak makanan sayuran yang hijau dan ikan berlemak, kacang-kacangan juga lebih bagus lagi. Ada pantangan makanan nggak? Sebaiknya hindari makanan instan dan berminyak. Dan kopi juga jangan terlalu berlebihan. Buat Pak Miko, sebaiknya jaga pola hidup yang sehat ya Pak ya. Agar Bapak bisa selalu fit dan prima saat berhubungan. Aduh, gimana aku bisa berhubungan sama Tania? Nyentuh dia aja, hatiku tuh udah kosong dan dingin. Tapi, bagaimanapun juga, aku harus bisa ngelakuin ini. Aku nggak boleh kalah lagi dari Devan. Apalagi ya? Sabun udah, conditioner udah, sampo. Kapas make up. Hampir aja aku lupa. Mana ya? Berapa ya? 2 aja deh. Mau kemana dia? Kopi. Halo Tika. Ya. Kok bisa? Kok seru banget sih ceritanya? Mbak, nanti ini tolongin ya. Ya kayaknya sih lebih seru kalau ketemu langsung ya sebenarnya. Ya enggak terlalu sibuk. Enggak terlalu sibuk juga, biasa aja kok. Asal kabarin aja, jangan dadakan. Oke. Ya udah. Bye, Tik. Berapa Mbak totalnya? Totalnya 5.100.000. Mbak ini beneran? Perasaan tadi
kayaknya saya nggak ngambil yang mahal-mahal banget deh. Iya Mbak, belanjanya sudah sesuai dengan barang belanjaan yang ada di trolinya Mbak. Mbak, saya lihat dulu ya. Oh boleh Mbak, silakan. Lama banget sih. Ini jadi bayar nggak sih? Ya sabar dong, Bu. Ini saya ngerasa nggak sesuai loh pembayarannya sama belanjaan saya. Ya siapa? Lagian tinggal bayar aja susah banget. Gaya-gayaan pakai belanja banyak. Giliran bayar, kaget sama belanjaannya. Bu, saya bisa loh bayar, Bu. Cuma saya nggak ngerasa loh ngambil skincare kayak gini. Ini saya nggak pakai ini. Kayaknya ada yang ngerjain saya deh, Bu. Makanya Mbak, kalau belanja itu tahu diri. Jangan pas dikasih alasannya nggak ada uangnya. Gimana sih? Iya nih, gimana sih? Bu, Ibu nggak salah ngomong bilang saya nggak punya uang. Bu, jangan so ikut campur ya, Bu ya. Saya bisa kok bayar ini semua. Nggak usah repot deh. Nih. Udah Mbak, taruh aja barangnya. Jangan sok-sokan beli skincare deh. Kalau nggak ada uangnya, kita ini lagi ngantri barang. Ayo cepet dong. Bu, ini udah saya bayar, Bu. Tenang aja. Lama banget sih. Lama. Yes, akhirnya berhasil juga misi aku kali ini. Jenny, ini baru pemanasan, ya. Aku pastiin kamu akan menerima lebih parah dari ini. Siap-siap aja. Nih, aku bawain kamu air hangat. Biar perut kamu enakan. Makasih ya. Udah enakan belum? Mendingan tapi tetap ngerasa mual, enak. Oke, bentar. Mau ngapain sih nih? Tahan sebentar ya. Ini aku teken titik acupressure untuk ngurangin rasa ngilu, mual, dan juga itu, apa sih, lambung kamu. Hah? Kok kamu setahu? Bukannya so tahu. Ya aku lihat di video edukasi sosmed gitu. Terus sekarang ya aku mau praktekin di kamu. Siapa tahu manjur. Coba ya. Udah kamu percaya aja dulu. Manjur nggak? Iya, ini enakannya dipijitin kayak gitu sama kamu. Tapi bener-bener deh, Devan ini teh cowok idaman. Dia itu perhatian banget sama aku. Beruntung pokoknya mah yang bisa jadi istri Devan beneran. Punya suami yang super duper hebat. Pengertiannya luar biasa. Stop. Udah. Kamu jangan dorong troli lagi ya. Biar aku aja. Kamu kok ada di sini sayang? Bukannya tadi kamu bilang kamu harus meeting di kantor? Aku tunda meetingnya. Dan aku minta maaf banget ya, aku telah jemput kamu soalnya hari ini kerjanya banyak banget di kantor. Tapi kalau kamu sampai kenapa-napa cuma gara-gara dorong troli, aku pasti akan ngerasa bersalah banget. Jadi aku minta maaf ya sebesar-besarnya.
Dan kayaknya aku juga harus minta maaf sama si kecilnya. Dedek sayang, maafin papa ya, papa telat kesini. Sekarang papa lagi banyak banget kerjanya, jadi nggak bisa ngurusin kamu. Maaf ya. Maafin papa nggak? Jangan marah dong. Jangan marah. Enggak, dia bilang nggak apa-apa, Papa. Nggak apa-apa beneran ya? Iya, Utun nggak marah. Utun? Oh namanya Utun sekarang? Panggilannya. Oh panggilannya ya Utun, maafin papa ya Utun. Oh jago-jago. Kamu tuh so sweet banget sih sama anaknya. Makasih ya sayang. Kamu tuh perhatian banget sama aku. Harus dong. Ya, sekarang kamu duduk aja dulu ya. Nih. Iya, kamu duduk dulu. Duduk dulu. Ya. Duduk? Duduk di sini, duduk yang santai. Kamu ngapain? Aku taruh dulu barang belanjaan kamu di mobil, oke? Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Udah santai aja. Selama aku hamil, Devan cekatan banget. Dia nggak mau terjadi sesuatu sama aku. Oke, sekarang kita ke mobil ya. Aku akan gendong kamu. Gak usah gendong sayang, aku jalan sendiri bisa? Oh, nggak boleh dong. Perut kamu kan sekarang udah besar. Kamu jalan aja udah susah. Pokoknya kamu nggak boleh capek-capek. Ayo, aku gendong kamu ya. Aduh, ya udah deh. Boleh ya? Iya. Oke, kamu santai-santai aja. Aman? Aman. Oke. Kamu teh emang suami yang luar biasa, Devan. Kamu sangat paham gimana memperlakukan aku seperti ratu kamu. Kamu kok senyum-senyum gitu? Kenapa? Udah deh Alia, stop berhayal. Kamu teh gak akan bisa punya anak dari Devan. Dia itu bukan suami beneran. Walaupun dia laki-laki siaga dan perhatian, tapi dia cuma suami kontrak kamu. Ingat Alia, ingat. Sekarang kok malah megang perut kamu? Sakit lagi ya? Enggak. Bukan ini megang perut karena ngecek mendingan apa enggak setelah dipijitin sama kamu. Ternyata mantap, udah enggak terlalu mual. Kamu jago ternyata. Iya. Siapa dulu dong? Jadi udah enakan ya? Makasih. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Aku rasa kita harus kerjasama mulai sekarang. Kerjasama apa? Ya kan tadi dokter kandungan bilang sendiri, kalau kita ingin program hamil, kita mau punya anak, ya kita harus kerjasama. Dan aku minta sama kamu, mulai sekarang kamu jangan sering jajan-jajan yang aneh-aneh, ya. Jangan makan junk food, makan yang sehat tapi istirahat yang cukup, oke? Emangnya kamu udah bener-bener siap jadi seorang ayah? Kan tadi aku udah bilang sama kamu, aku siap. Aku udah janji sama kamu kan. Aku akan menjadi suami yang baik buat kamu dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Sebagai perempuan, aku juga kepingin punya anak dan keluarga yang sempurna. Dan suami yang sayang sama anak-anakku nanti. Tapi yang aku takutin, kalau anak ini cuma dijadiin alat demi dapat warisan villa dari Papa Baldi, Miko nggak benar-benar menginginkan dan peduli sama anaknya nanti. Nggak. Aku nggak mau itu terjadi.
Karena itu sama aja bikin aku dan anak aku menderita nantinya. Kamu ngapain? Itu ada yang ngetok, mau bukain pintu. Kan ada aku. Kamu kan masih gak enak badan. Udah kamu istirahat aja. Ya. Apa? Devan, gimana kondisi Alia? Oh, udah baikan sih, Pak. Sekarang lagi istirahat aja. Syukurlah kalau begitu. Semoga sesuai dengan harapan Papa. Mual-mualnya Alia ini karena memang dia sedang hamil. Kayaknya enggak sih, Pak. Papa bukannya harus istirahat ya? Kan kata dokter Papa harus banyak istirahat. Apalagi baru balik dari rumah sakit, Pak. Sudah, kamu jangan khawatirin kondisi Papa. Kondisi Papa sekarang jauh lebih baik lagi. Yang Papa khawatirin sekarang itu Alia. Alia ini beneran hamil atau enggak? Kayaknya Alia cuma masuk angin doang deh Pak. Jadi perutnya tuh kembung, rasanya mual. Harus dites dulu Alia. Jangan bilang buru-buru itu nggak hamil. Kan bisa aja kamu memang hamil. Ya udah Devan, mendingan sekarang kalian ke apotek beli test pack biar bisa memastikan Alia itu hamil beneran apa enggak. Mana mungkin aku teh hamil. Lakuin hubungan suami istri aja nggak pernah. Ini malah bengong berdua. Buruan ke apotek beli test packnya. Kayaknya Papa ngotot banget ya. Pengen Alia hamil seperti harapannya. Gimana bisa nolak? Devan, ke apotek sekarang beli test pack. Iya Pak, ya aku berangkat sekarang Pak. Sebentar, jangan berangkat dulu. Kan aku harus ikut. Enggak, kamu diam di sini aja. Kamu istirahat, kamu kan masih sakit. Enggak, aku harus ikut Devan. Kan test pack itu termasuk hal yang sensitif ya buat perempuan. Jadi aku harus ikut. Nah, bener. Alia bener. Jadi sekarang kalian berangkat ke apotek berdua, ya. Kalau memang nanti Alia beneran hamil, kan itu memang anak kalian berdua. Semoga hasilnya positif, ya. Papa tunggu hasilnya, ya. Oke? Kamu ngapain sih? Malah bilang iya. Ya, masa aku nolak permintaan Papa? Dia berharap banget loh. Kan cuma beli doang. Enaknya Jenny aku kerjain apa lagi ya? Cara yang lebih seru dari ini. Pokoknya sesuatu yang bisa bikin Jenny kena mental. Biar kapok dia. Dara. Halo, Ra. Hai, Jak. Gue mau nanya nih, lo masih melihara ular nggak? Masih dong. Emang itu kan hobi gue. Emangnya kenapa, Ra? Jarang-jarang lo telepon gua. Sekalinya nelpon, nanyain peliharaan ular gua. Enggak, gini-gini. Ular lo gue beli gimana? Lo minat nggak kalau misalnya salah satu ular lo dijual? Boleh. Ya udah, gue pengen beli ular lo. Minta lo anterin sekarang juga ke supermarket Setiabudi. Kayaknya deket dari rumah lo deh. Harusnya cepet sampai ya. Oh, lo di situ? Oke, gua siapin ularnya dan gua langsung OTW ke sana ya. Oke. Thank you, Eza. Rencana baru mulai berjalan.
Hey. Hai. Halo. Nih, gua anterin pesanan lu. Buat apa sih lu beli ular? Udah sih, nggak usah kepo lu. Itu urusan gue. Oh ya. Nih. Udah buat semua deh. Nih, main Mil. Cukup kan? Cukup. Nih barangnya. Oke. Thank you, Ja. Sama-sama. Oh ya, kalau gitu gua langsung cabut ya. Oke. Hati-hati ya. Oke, bye. Bye. Bete banget aku. Bisa-bisanya barang yang gak aku ambil ada di keranjang aku. Apa ada yang ngerjain aku ya? Ada yang ngambil, terus baru lihat harganya, terus gak sanggup bayar makanya ditaruh di keranjang aku. Rese banget sih tuh orang. Siapa ya? Semua. Ya ampun, aduh. Mbak, maaf ya. Mbak, hati-hati dong kalau jalan. Iya. Udah, nggak apa-apa, saya aja sini, Mbak. Nggak apa-apa, saya aja. Karena ini kesalahan saya. Nggak apa-apa, Mbak. Yaudah, makasih ya. Iya. Aku harus ikutin mobil Jenny. Karena aku nggak mau melewatkan momen ini. Saat Jenny kena apes gara-gara ular yang sengaja aku lepasin di dalam mobilnya. Nanti sama mbaknya kamu aja ngomong ya. Gak mau ah. Kok aku? Ya kan aku nggak ngerti harus nanya apa, ngomong apa, minta apa, aku nggak tahu. Kamu pikir aku ngerti? Aku kan juga gak pernah hamil. Ya kan pasti insting kamu lebih kuat daripada aku, kamu lebih ngerti lah jawabnya. Kamu aja. Kamu aja. Kamu. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Ngomong. Kamu. Saya mau beli test pack. Mau yang strip biasa atau yang digital? Aku nggak tahu. Bedanya apa? Sebentar, saya kasih contohnya ya. Ada yang beda-beda. Gak tahu. Ini ada beberapa yang strip biasa dan juga ini yang strip digital. Silakan Mbak, mau pilih yang mana? Gimana? Maaf, kalau boleh tahu Mbaknya udah telat beberapa hari ya? Dan kapan hubungan terakhir? Mbak, kita beli semuanya aja deh. Baik Mas.
Harganya berapa ya, Mbak? Semuanya 100.000. Nggak ada tunai, Mbak. Pakai kartu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Mas. Semoga hasil positif ya. Makasih. Tunggu di mobil ya. Ya udah. Obatnya Mama udah habis. Waktunya aku beliin lagi. Ini ya, Mas, kartunya. Struknya ya? Iya. Maaf ya. Biar saya bantu. Ini orang kenapa beli test pack banyak gini ya? Apa nggak cukup beli satu aja? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Mbak. Cakra, Alia. Alia, kamu hamil? Alia, kamu hamil? Iya, bisa jadi. Makanya kita mau tes. Devan, ayo kita pulang. Devan, taruh dulu. Aku tuh ngomong. Aku mau nanya sama kamu. Maksud kamu apa? Maksud apa sih? Itu tadi. Maksud kamu apa? Bilang ke Cakra kalau aku kemungkinan hamil. Masuk. Enggak mau masuk. Jawab dulu. Cepetan. Aku ngelakuin itu untuk kebaikan kita bersama. Iya, maksudnya apa? Jelasinnya benar. Aku kan enggak. Kayak gini, coba kamu mikir ya. Kalau Cakra beneran percaya bahwa kamu hamil, dia gak mungkin akan ganggu kamu lagi. Dan dengan begitu secara otomatis, pernikahan kontrak kita jadi aman. Apa yang dibilang sama Devan benar juga sih. Masuk. Miko, Tania. Ya, Ma? Udah balik dari dokter. Gimana hasil konsultasi kalian tadi? Kapan kamu bisa hamil, Tania? Sabar dong, Ma. Baru juga pulang dari dokter kandungan. Pokoknya kalian berdua harus segera menjalankan program itu dengan serius. Mama nggak mau ya kalau sampai villa dan perkebunan di Bandung jatuh ke tangan Devan dan Alia. Iya, Ma. Mama tenang dulu dong. Jangan marah-marah. Baru jawab lo marah-marah.
Gimana Mama bisa tenang? Mama tuh takut kamu sama Tania itu kalah. Miko, kamu tahu nggak? Tadi Alia sempat muntah-muntah. Bahkan Papa curiga kalau Alia udah hamil. Alhamdulillah. Kok kamu malah alhamdulillah sih? Harusnya denger itu, kamu itu terpacu nggak mau kalah dari Alia. Tahu kamu nih Tania gimana sih? Mama serius, Ma? Alia beneran hamil? Ma, jangan sampai Alia hamil, Ma. Mama belum tahu pasti juga sih karena belum ada kepastian dari tes kehamilan dan dari dokter. Tapi tadi Alia sempat muntah-muntah aja. Miko, kalau sampai Alia beneran hamil, kehamilan itu akan menjadi ancaman besar untuk kamu, sayang. Bukan cuma kehilangan villa dan perkebunan, tapi bisa-bisa kamu akan tergeser selamanya sama Devan. Dan semuanya akan jatuh ke Devan dan Alia dan kamu, sayang. Kamu bisa-bisa nggak dapat apa-apa, sayang. Oke, Ma. Apapun caranya, aku akan menggagalkan Alia jangan sampai hamil. Iya, Mama juga maunya kayak gitu, sayang. Ada ya orang kayak mereka. Di otak mereka cuma ada warisan dan perebutan harta. Punya segalanya tapi kayak ngerasa kekurangan terus. Tania, kamu jangan bengong aja. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk program hamil itu. Kamu jangan mau kalah sama Alia. Iya, Ma. Aku bakal usahain semampu aku. Kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Ma. Miko, tunggu. Mama. Tunggu. Kamu itu sebenarnya sering berhubungan gak sih sama Tania? Kok barusan tatapan dia kayak nyalahin kamu kalau dia belum hamil? Masih berusaha untuk semampunya katanya. Maksudnya apa? Miko, kamu tuh jangan buang-buang waktu ya. Semakin kamu sering berhubungan sama Tania, semakin besar peluang Tania untuk hamil. Sana cepetan. Iya, Ma. Iya. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Mbak. Cakra. Alia. Selama ini gue pikir pernikahan Alia sama Devan gak dilandasi cinta. Gue pikir Alia nikah sama Devan karena terpaksa. Cuman Devan yang cinta sama Alia tapi Alianya enggak. Makanya gue masih berharap banget sama Alia. Gue milih nunggu Alia. Tapi kok kenyataannya malah kayak gini. Alia, kamu hamil. Iya, bisa jadi. Makanya kita mau tes.
Mas, gimana sih bawa motornya? Untung saya kagak ketabrak tuh tadi. Coba kalau saya sampai ketabrak, bisa game over saya tadi. Mas maafin saya, Mas. Saya tadi nggak sengaja, Mas. Dan kalian hati-hati Mas bawa motornya. Mas nggak apa-apa. Ayo Mas. Saya nggak apa-apa, Mas. Mas juga nggak apa-apa kan? Enggak Mas. Dan kalian hati-hati bawa motornya. Iya, Mas. Sekali lagi maafin saya, Mas. Ayo Mas. Gara-gara gue mikirin Alia, gue hampir aja nabrak orang. Untung aja orangnya nggak apa-apa. Sini. Apa ya? Rencana aku berjalan sesuai dengan harapan. Kamu pasti panik banget kan, Jenny? Rasain kamu, Jenny. Pokoknya, aku mau nanti kamu ya yang jelasin semuanya soal tes pack itu ke papa. Ya berdua dong. Ih, Devan, tapi kan... Devan, awas! Ya, tabrak. Gak kena lagi. Gila tuh orang, mabok kali nyetirnya. Devan, tapi tadi aku kenal sama mobil itu. Itu mobilnya Jenny. Masa sih? Aku nggak. Tapi Jenny ngapain nyetirnya kayak gitu? Aku nggak tahu Devan, tapi yang jelas aku yakin itu mobilnya Jenny. Pasti terjadi sesuatu sama Jenny. Mendingan sekarang kita tolong dia, Devan. Ayo kita putar balik. Alia, kamu jangan terlalu khawatir sama Jenny. Jenny kan selalu nyakitin kamu. Aku tahu dia memang suka jahat sama aku. Tapi kan kita sesama manusia, Devan. Kita
Kita harus saling tolong menolong. Selagi kita bisa nolongin, kenapa enggak? Ayo kita balik, Devan. Devan keburu terlambat, ayo. Devan, ayo kita harus tolong Jenny, ayo. Ya. Ayo, ayo. Ayo Devan, lebih kebut lagi. Salip. Mobil siapa sih nih? Main nyelip-nyelip aja.